semuanya baik-baik aja. Itulah yang kakak harapkan. Kalian tetap sehat, kuat, dan tetap semangat. Nah, pagi ini kita akan beribadah bersama-sama. Ayo semuanya. Nah, dengan semangat, ayo kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya, kakak ajak kalian semuanya untuk berdoa bersama. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir melawat setiap kami dimanapun kami anak-anak sekolah minggu berada. Seluruh pujian kami, penyembahan kami, hanya kami berikan kepada Tuhan Yesus yang baik. Dan kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu yuk kita memuji Tuhan. Kita memuji nama Tuhan yang luar biasa. Amin. A-A-S-I
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau kalian semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan tenang. Perhatikan apa isi firman Tuhan pagi ini. Ayo, kembali kita berdoa, menyerahkan firman Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengubahkan setiap kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita yang merubah seluruh kehidupan kita. Pagi ini kita bersama-sama belajar tentang salah satu buah roh yang beberapa kali kita juga pelajari. Apa itu? Satu di antaranya adalah kesabaran. Apa? Semuanya katakan kesabaran. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada lawan katanya kesabaran, yaitu tergesa-gesa, ya, terlampau cepat. Akhirnya orang yang mengambil tindakan tergesa-gesa biasanya salah, berbeda dengan orang yang sabar. Nah, pagi ini nih kita akan belajar salah satu tokoh yang melakukan kesabaran, ya. Kesabaran itu akhirnya membuahkan sebuah keindahan, kepuasan, kenikmatan. Siapa itu? Kita akan melihat film ini. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang
dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon.
Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan, Dina. Nah, adik-adik, setelah kita menyaksikan kisah Yakub di rumah Laban, itu ada di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang pertama sampai yang ke-30. Ada hal yang menarik yang kita dapatkan dari kisah ini. Apa itu? Yakni kesabaran Yakub untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Walaupun Yakub ditipu oleh ayah daripada Rahel, yaitu Laban. Yakub harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel mestinya. Tetapi Laban bukan memberikan Rahel, diberikannya kakaknya yaitu Lea. Maka Yakub harus kembali bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Yakub sabar menerima perlakuan penipuan dari Laban sampai akhirnya 14 tahun setelah Yakub bekerja untuk mendapatkan Rahel, akhirnya Yakub bisa melalui itu semuanya karena dia sabar. Dia tidak marah-marah, dia tidak memberontak, tetapi karena cintanya kepada Rahel, kesabaran itu muncul, kesabaran itu dia tumbuhkan, dan akhirnya dia mendapatkan Rahel. Nah, adik-adik, ini pelajaran buat kita semuanya, bahwa kita juga perlu sabar untuk meraih sesuatu. Adik-adik yang sekolah, sekarang ini kalian sekolah lewat daring. Kalian harus sabar sampai pada waktunya nanti pemerintah memberikan pengumuman buat adik-adik semuanya untuk sekolah kembali bertatap muka. Sabar ya. Nah, kalian tetap aja belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang baik. Aktivitas dapat kalian lakukan di rumah, ya, sehingga prestasi kalian tetap baik, tetap menjadi yang jempolan, ya. Bila perlu menjadi pemenang, ya, di sekolah kalian, dan nama Tuhan dipermuliakan, ya. Demikianlah kita telah belajar tentang kesabaran. Nah, kalau bicara kesabaran berarti tidak boleh marah-marah, nggak boleh tergesa-gesa, ya. Kalau disuruh orang tua juga nggak boleh marah-marah, tetapi harus taat melakukan. Nah, ini semuanya pelajaran buat kita untuk kita lakukan. Sekarang kita semuanya akan mengakhiri ibadah sekolah minggu dan kita berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena melalui pelajaran kesabaran kami belajar seperti Yakub, sabar dalam segala perkara yang dihadapi, dan melalui kesabaran itu pada akhirnya menemukan kemenangan. Tuhan Yesus, ajar kami semuanya untuk selalu bersabar dalam menghadapi situasi saat ini. Apapun keadaan yang harus kami terima saat ini, di masa pandemi ini, kami belajar secara daring. Kami tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami. Tetapi kami percaya semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, supaya kami tidak terinfeksi virus corona. Tolonglah kami semuanya Tuhan, supaya kami memiliki kesabaran yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kami berdoa pagi hari ini untuk semua teman-teman kami
supaya mereka tetap sehat, kuat, dan diberkati Tuhan masing-masing mereka bersama keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami. Semua yang percaya katakan amin. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semuanya akan mengerjakan aktivitas yang akan disampaikan melalui informasi yang ada. Lakukan ya, supaya kalian dapat poin yang banyak. Nah, melalui poin-poin itu nanti kalian juga akan mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh